Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Ayuning Tias, NPM 2022070025, semester 4 dari program studi Kebidanan S1 Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi. Selamat menyaksikan. Nah, baik, di sini saya sudah mempunyai bagian siklus menstruasi. Siklus menstruasi terdiri dari 4 fase. Fase yang pertama adalah fase menstruasi, kemudian fase yang kedua adalah fase praovulasi atau folikuler, kemudian yang ketiga adalah fase ovulasi, yang keempat adalah fase pasca ovulasi atau luteal. Nah, di dalam siklus menstruasi ini terdapat siklus ovum, hormon, dan juga siklus uterus atau rahim. Fase yang pertama yaitu fase menstruasi. Diawali dengan tidak dibuahinya sel ovum. Kadar hormon progesteron pun ikut turun, sehingga menyebabkan peluruhan pada dinding rahim dan menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini, hormon FSH dan LH ini dibantu dengan hormon estrogen membantu mematangkan sel telur selanjutnya. Fase ini terjadi antara 3-7 hari dengan rata-rata 5 hari. Fase yang kedua adalah fase praovulasi atau folikuler. Ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan juga hormon LH ini mengalami sedikit penurunan, sedangkan hormon estrogen ini mengalami kenaikan. Seiring dengan naiknya hormon estrogen, dinding rahim pun ini ikut mengalami penebalan. Nah, kedua hal ini terus naik hingga ke tahap yang maksimal. Fase yang ketiga yaitu fase ovulasi. Setelah mencapai titik maksimalnya, hormon estrogen ini mengalami penurunan. Pada fase ini terjadi lonjakan pada hormon LH dan juga FSH secara mendadak dan juga tinggi. Nah, hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Nah, pada pelepasan ini biasanya terjadi antara 16 hingga 32 jam setelah hormon LH dan juga FSH naik. Fase pasca ovulasi. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan ini akan membentuk korpus luteum. Nah, korpus luteum ini akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal yang menandakan tubuh sedang dalam masa subur. Selepas ovulasi, hormon progesteron dibantu dengan hormon estrogen ini memiliki tugas untuk menahan dinding rahim atau endometrium. Namun, lama-kelamaan korpus luteum ini hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Nah, hal ini menyebabkan endometrium ini mulai luruh dan terjadilah menstruasi selanjutnya. Sekian penjelasan video dari saya mengenai siklus menstruasi. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.